Materi selanjutnya itu mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi dibedakan menjadi teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti bagian dari cerpen, novel, maupun iklan. Selanjutnya, mendaftar ciri penggunaan bahasa Indonesia pada teks deskripsi. Pertama, ada kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Sedangkan kata khusus atau hipernim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih sempit. Misalnya dalam teks, sini ada tabel, nomor, teks, kata umum, dan kata khusus. Teks yang pertama, Parangtritis nan indah. Kata umumnya, wisatawan. Kata khususnya, domestik asing. Teks yang kedua, ayah panutanku. Kata umumnya, sabar. Kata khususnya, tenang. Teks yang ketiga, ibu inspirasiku. Kata umumnya, baik. Kata khususnya, ramah dan lembut. Teks yang keempat, si Bagas kelinciku. Kata umumnya, manja. Kata khususnya, mesra dan jinak. Selanjutnya, kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan secara terperinci atau detail terhadap suatu objek. Misalnya, ini ada tabel, nomor, teks, kalimat perincian. Teks yang pertama, Parangtritis nan indah. Kalimatnya, pemandangan pantai Parangtritis nan indah sangat mempesona. Kalimat perinciannya, pantai bersih dengan buih-buih putih dengan bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau yang sungguh elok. Teks yang kedua, ibu inspirasiku. Kalimatnya, ibu adalah wanita yang sangat baik. Kalimat perinciannya, dia ramah dan tutur katanya kepada siapa saja. Dia suka membantu orang lain, terutama yang sedang kesusahan. Selanjutnya, pencerapan panca indera. Pencerapan panca indera adalah kalimat yang berkaitan dengan penggunaan indera pada manusia, di antaranya seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Pilihan kata dengan emosi kuat adalah penggunaan kata sifat dalam menunjukkan kekhususan emosi. Selanjutnya, perbedaan pilihan kata dengan emosi kuat ini dengan kata umum dan khusus. Selanjutnya, perbedaannya adalah apabila dikatakan umum dan khusus boleh menggunakan selain kata sifat. Misalnya kata umum, kendaraan, lalu kata khususnya mobil, beca, motor, dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam pilihan kata dengan emosi kuat hanya boleh menggunakan kata sifat. Mengidentifikasi majas.
Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Imajinatif itu imajinatif dan kias. Kias itu indah, imajinatif itu imajinasi. Misalnya, nih di sini masih ada tabel ya. Nomor teks, jenis majas, kalimat. Teks nomor 1, parang tritis nan indah. Jenis majasnya personifikasi. Kalimatnya, personifikasi adalah pengumpamaan benda mati seolah-olah hidup. Batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Teks yang kedua, ayah panutanku. Jenis majasnya asosiasi. Kalimatnya, majas asosiasi adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan keadaan lainnya dikarenakan persamaan sifat. Sederhananya, asosiasi merupakan majas yang membandingkan dua hal yang berbeda, namun dianggap sama. Nah, ciri-ciri majas ini ada kata penghubung. Misalnya ibarat bagai, laksana, umpama, bak, seperti dan sebagainya. Misalnya, sepintas ayahku seperti orang India. Teks yang ketiga, ibu inspirasiku. Jenis majasnya alegori. Kalimatnya, majas alegori ini adalah majas yang digunakan maksud tertentu secara tidak langsung, namun masih terkait. Majas ini menjelaskan suatu hal secara tersirat merupakan perbandingan hal lain. Misalnya, profesinya sebagai guru semakin mengkokohkan. Prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Teks yang keempat, si Bagas, kelenciku. Jenis majasnya personifikasi. Kalimatnya, telinganya panjang dan berambai-lambai kalau dia berlari. Selanjutnya, menentukan teks deskripsi. Nah, menentukan teks deskripsi ini, dalam bagian ini materi akan mencakup menentukan perincian informasi pada teks deskripsi dan membandingkan isi teks deskripsi. Nah, di sub yang pertama, menentukan perincian informasi pada teks deskripsi akan dibahas mengenai teks dan menjawab soal dan peta konsep. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal ya. Nih, latihan soalnya dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 12 sampai 14. So, di situ ada teksnya ya, halaman 12 sampai 14. Dan soalnya yang pertama, jawablah pertanyaan di pertanyaan berikut berdasarkan pemahamanmu terhadap teks. Nah, bagian A, apa yang dibicarakan penulis pada teks 1? Bagian B-nya, keindahan bagian mana saja dari Pantai Senggigi yang dipaparkan penulis. Bagian C, apa tujuan penulis menampilkan teks di atas? Bagian D-nya, bagaimana penulis menggambarkan keindahan pantai Senggigi? Berilah alasan untuk mendukung jawabanmu. Nah, latihan soal kedua ya.
Masih dikutip ya dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 15-16 ya teksnya. Sini ada satu. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahamanmu terhadap teks. Bagian A, teks 2 di atas membicarakan tentang apa? Bagian B-nya, apa saja yang dijelaskan penulis pada awal pementasan, puncak pementasan, dan akhir pementasan? Bagian C-nya, apa tujuan penulis menampilkan teks tersebut? Nah, bagian D-nya, bagaimana penulis menggambarkan keindahan pementasan? Berilah alasan untuk mendukung jawabanmu. Nah, untuk selanjutnya, sebelum menjawab latihan soal, kita ke peta konsep dulu. Kita lanjut ke peta konsep. Peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan keterkaitan antara konsep atau dalam hal ini adalah kata. Misalnya, teks 1 terdapat ya senggigi. Senggigi ini berkaitan dengan pantai ya. Terus berkaitan lagi dengan keindahan. Lalu berkaitan lagi dengan wisatawan. Nah, teks yang kedua. Teks yang kedua terdapat kata Arya. Nah, terdapat kata Arya. Selanjutnya ada tari ya. Terus selanjutnya lagi ada kolosal. Selanjutnya lagi ada drama. Nah, itu peta konsep yang dimaksud. Selanjutnya adalah membandingkan isi teks deskripsi dari segi perbedaan. Nah, perbedaannya nih masih ada tabel ya. Perbedaan teks 1, teks 2. Perbedaannya, topik utama yang dideskripsikan. Teks 1-nya, pesona pantai Senggigi. Teks 2-nya, pementasan tari kolosal Arya. Dan yang kedua, rincian isi. Teks 1-nya menggambarkan berbagai hal yang menjadi daya tarik pantai Senggigi. Teks 2-nya menggambarkan berbagai hal saat pementasan tari kolosal Arya. Dan perbedaan ketiga, rincian tujuan. Teks 1-nya menggambarkan keindahan pantai Senggigi. Teks 2-nya menggambarkan suasana pementasan tari kolosal Arya. Perbedaannya, pola pengembangan isi. Teks 1 mengelompokkan bagian-bagian pantai Senggigi atau lokasi pantai, suasana pantai, pemandangan bawah laut, dan pura batu bolong. Teks 2-nya mengkelompokkan bagian-bagian pertunjukan tari kolosal Arya atau suasana pementasan, adegan dalam pementasan tari, dan penutupan pementasan. Selanjutnya, dari segi persamaannya. Nah, dari segi persamaannya, teks 1 dan teks 2. Persamaannya, cara mengembangkan isi. Cara mengembangkan isinya dalam teks 1, penulis mendeskripsikan lokasi pantai Senggigi, suasana pantai, pemandangan bawah laut, dan pura batu bolong.
Teks 2-nya, penulis mendeskripsikan suasana pementasan tari kolosal Arya, adegan dalam pementasan tari, dan penutupan pementasan. Persamaannya ini terdapat ini dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera. Nah, teks 1-nya penglihatan dan perasaan. Teks 2-nya juga masih sama, penglihatan dan perasaan. Nah, materinya untuk pertemuan sekarang sampai sini. Soalnya dikerjakan ya, soal 1, latihan 1 dan latihan 2-nya. Yang halaman 14 dan 16. Halaman 14 dan 15. Ya, kerjakan dulu. Kerjakan, nanti hasil mengerjakannya dikirimkan. Itu dicatat dulu ya. Ini soalnya yang tadi kalian catat dulu, dan hasilnya nanti dikirim ke ibu di akhir materi. Nah, dikirimkan ke ibu, dikerjakan di buku masing-masing, dan kirimkannya lewat komentar di sini. Lewat komentar di sini ya. Selamat belajar dan mengerjakan. Terima kasih.